Assalamualaikum semua, saya Gasnya Fajar. Halo, nama aku Emi. Nah, kali ini topik yang kita akan bicarakan berkaitan dengan mitigasi bencana. Emi tahu gak apa yang mau kita bahas? Tsunami kan? Kok Emi tahu? Itu ada tulisannya. Buset dah. Bener sih, topik yang kita akan bahas adalah tsunami. Di sini juga sudah ada yang menemani kita loh. Memang siapa? Ada Kak Memang Fajar. siapa yang nanya? Yang bener. Halo semua, saya Fajar Si Ramadan. Di samping saya ada Dasar, kebiasaan dah. Mau on air pasti belum dinyalain. BTW, halo semua, saya Google Assistant. Hai. Tapi suara Google-nya gitu-gitu aja. Editor bisa ganti nggak? Bisa. Konnichiwa, minna. Aku Google-chan. Sebelum kita membahas tsunami, saya mau bertanya dong, apa sih mitigasi bencana itu? Aku kirain mau nanya tentang apa itu tsunami. Mitigasi adalah aksi yang mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang dari bahaya bencana alam dan akibatnya terhadap manusia dan harta bendanya. Jadi mitigasi itu salah satu usaha untuk apa ya? Untuk mengurangi dampak dari bencana ya? Ya, bener banget tuh. Sekarang Emi mau tanya, tsunami itu apa? Tuh, ada yang nanya tentang tsunami. Akhirnya, jadi tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu tsu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami itu ombak besar di pelabuhan. Lebih jelasnya, tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang menerjang daratan yang datangnya kayak cinta secara tiba-tiba. Nah, lalu ada penyebab tsunami. Yang pertama adalah gempa bawah laut yang skalanya di atas 6,5 SR. Dan jenis sesar gempanya adalah sesar naik turun. Adanya persesaran naik turun ini dapat menimbulkan gelombang baru, yang mana jika bergerak ke daratan, maka bisa menghasilkan tsunami. Yang kedua, karena letusan gunung berapi di bawah laut. Contohnya, Gunung Krakatau di Selat Sunda. Yang ketiga, adanya longsor bawah laut, tepatnya di sekitaran palung laut. Tsunami yang disebabkan oleh longsor ini disebut tsunami submarine landslide. Yang keempat, adanya hantaman meteor di suatu perairan yang sudah pasti menciptakan mega tsunami. Ngeri kalau yang ini. Gini, kan kalau ada yang suka sama Emi, dia itu suka banget ngeliatin Emi. Karena itu kan tanda-tandanya. Tapi kalau tsunami, apa ada tanda-tandanya? Bucin. Jadi, tanda-tanda kedatangan tsunami yang pertama adalah terjadinya gempa atau getaran yang berpusat dari bawah laut. Nah, yang kedua, setelah adanya gempa atau getaran, air laut akan tiba-tiba surut. Semakin surut air laut, maka kekuatan tsunami akan semakin besar. Yang ketiga, kejadian alam yang tidak biasa, seperti gerakan angin yang aneh, perilaku hewan yang aneh, contohnya di Thailand. Sebelum tsunami, gajah-gajah berlarian ke bukit. Yang keempat, terdengar suara gemuruh dari arah laut. Mungkin yang ini hanya terasa oleh penduduk yang berdekatan dengan laut ya. Oh iya, Oh iya kak, apa sih dampak dari tsunami itu? Besarkah atau kecilkah dampaknya? Bayangkan saja, gelombang air yang tingginya belasan sampai puluhan meter menerjang daratan dengan kecepatan yang tinggi.
Pasti besar dampaknya. Kerusakan di mana-mana, korban jiwa pun di mana-mana. Bentar-bentar. Berarti dampak ini ya yang berkaitan langsung dengan mitigasi bencana itu? Ya, bener banget tuh. Jadi gimana mitigasi dalam bencana alam tsunami? Langkah-langkah mitigasi bencana tsunami yaitu: pertama, pemetaan wilayah rawan tsunami. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia dalam satuan pelaksana. Ketiga, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana. Yang keempat, membuat pos-pos siaga bencana tsunami. Yang kelima, mengevakuasi masyarakat yang berada di wilayah rawan tsunami. Yang keenam, membuat bangunan yang bisa mengurangi dampak bencana tsunami. Lalu yang ketujuh, memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya radio komunikasi, sebagai jalur komunikasi antara pos ke pusat, dan sirene sebagai alarm atau peringatan akan terjadinya tsunami. Nah, sebelum terjadinya tsunami, hal yang harus kita lakukan adalah: yang pertama, mengetahui apa itu tsunami. Kedua, mengetahui struktur dan letak rumah kita. Dan ketiga, jika terjadi gempa, segera menjauhi pantai. Lalu, yang harus dilakukan saat terjadi tsunami adalah: yang pertama, bila berada di dalam ruangan, segera keluar. Yang kedua, pergi sejauh mungkin dari pantai. Lalu yang ketiga, pergi ke tempat yang aman atau tempat yang lebih tinggi. Yang terakhir, Emi aja yang terakhir. emang Emi tahu? Tahu? Itu tinggal baca. Itu tolong kreatif, hapus ya. Oke, gak apa-apa. Emi bisa. Yang terakhir itu yang harus kita lakukan sesudah terjadinya tsunami. Pertama, periksa jika ada keluarga yang hilang ataupun yang terluka. Kedua, minta pertolongan jika ada keluarga yang hilang atau terluka. Yang ketiga, Yang ketiga itu, jangan berjalan di sekitar daerah tsunami atau pantai, karena kemungkinan terjadi tsunami susulan. Jadi kita harus ekstra waspada. oh iya, Kayaknya kita udah bahas banyak ya. Mulai dari apa itu mitigasi, tanda-tanda kedatangan tsunami, dampaknya juga kita bahas tadi. Dan yang terakhir tadi, langkah-langkah mitigasi dari bencana tsunami. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton ini. Saya Gelasnya Fajar. aku Emi. Saya Fajar Rizky Ramadan. Aku Gugun Chang. Dadah. Dadah. Sampai jumpa.